Selamat sore saudaraku semua. Sore hari ini masih tetap kita membahas seputar dengan peristiwa gugatan ijazah palsu Jokowi. Nah, di sini mungkin saya membahas kenapa video-video sebelumnya saya membahas yang keterkaitan dengan hak imunitas seorang presiden yang diberikan oleh undang-undang. Kenapa? Mungkin banyak orang yang tidak paham dengan hal-hal yang begini. Nah, ada alasan kenapa sampai presiden kok diberi hak imunitas oleh undang-undang. Kalau kita melihat dengan Undang-Undang Dasar 1945, presiden memegang kekuasaan yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini dasar hukumnya itu jelas. Dasar hukum presiden sebagai kepala negara itu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dia mengatakan begini, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi pasal 4 itu jelas. Itu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kemudian dia pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ingat itu. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mengangkat duta dan konsul. Habis pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi garasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Habis itu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi amnesti dan ablusi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Habis pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Itu dasar hukum sebagai kepala negara. Kemudian, Presiden sebagai kepala pemerintahan, itu dia atur secara jelas dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Habis pasal 5 ayat 2 itu Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Habis pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap perancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Habis pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menegaskan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 1945, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, maka ada 2 dasar hukum kenapa Presiden itu diberi hak imunitas. Sehingga kita jangan membuat semacam framing yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa selama dia menjalankan pemerintahan sebagai presiden, kita bisa buat apa saja. Ya, itu jelas ya dasar-dasar hukumnya bahwa kenapa presiden diberi hak imunitas yang
sangat luar biasa. Nah, ada beberapa orang yang menanyakan, kan kita gugat presiden perdata pribadi. Nah, hanya secara pribadi presiden bisa-bisa saja, nah, tapi tidak seharusnya kalau Presiden Jokowi harus hadir dalam persidangan itu. Nah, ini ada kekeliruan yang menurut saya tidak pantas untuk kita memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat. Nah, tidak pantasnya di mana? Presiden itu selama ini dia kemana saja, jabatannya itu tidak bisa seenaknya kita harus tanggalkan. Nah, menjawab beberapa tokoh politik tua dan pengacara dari Bambang Tri yang mengatakan Jokowi harus hadir, itu saya kira orang-orang ini karena sawat politiknya terlalu begitu tinggi sehingga tidak mempertimbangkan hukum yang sebenarnya bagaimana kita bisa menjatuhkan seorang presiden. Tidak semudah itu karena presiden itu dia dilindungi oleh undang-undang selama dia masih menjabat sebagai seorang presiden. Nah, kemudian ada juga yang mempertanyakan, itu kan kita gugat perdata, nah, pribadinya dia, ya seperti yang tadi yang ada pertanyaan yang kayak begitu. Saya bilang yang hadir di sana saja selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia menuntut Jokowi harus hadir. Sementara yang gugat di sana jelas-jelas gugatan perorangan, yaitu si Bambang Tri yang melakukan gugatan. Bambang Tri itu secara individu. Kalau kita mau ikut pola pikir dari kubu-kubu ini, Bambang Tri itu bukan mengatasnama Indonesia, dia mengatasnama pribadi Bambang Tri, gugat secara pribadi kepada Jokowi. Jadi jangan di sana ini rakyat Indonesia bagaimana? Memang di situ gugatan rakyat Indonesia, itu gugatan Bambang Tri. Jadi jangan kita menumpang di persoalan ini, masalah ini untuk kepentingan kelompok. Itu tidak dibenarkan. Nah, ya itu saja yang saya sampaikan kepada saudaraku semua, biar paham, jangan sampai kita keliru untuk mengartikan tentang hak imunitas yang diberikan kepada presiden. Karena hak imunitas itu yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden, DPR, dan pejabat-pejabat yang lain itu memang ada batasannya. Tapi kalau presiden tidak ada batasnya, kecuali ya dia melakukan korupsi, makar, dan yang lain-lain. Nah, itu bisa diberhentikan. Tapi kalau hanya yang masalah yang segelintir, yang masalah yang kecil kayak begini, yang kemudian akhir-akhir ini banyak sekali yang teman-temannya Presiden Jokowi datang, bahkan hadir di pengadilan, dan yang diduga bahwa memalsukan atau curi ijazah yang menurut tuduhannya si Bambang Tri itu, dia sudah mengatakan kepada media bahwa tidak benar dan dia menunjukkan ijazah asli itu. Nah, makanya stoplah, jangan terlalu memaksa sawat politik untuk menghalalkan segala cara. Oke, buat bersaudara semua, itu saja informasi buat bersaudara semua. Semoga bisa pahami bahwa hak imunitas yang diberikan kepada presiden itu dua dasar itu, kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke, terima kasih. Salam hormat dari saya buat bersaudara semua.